Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang kami hormati para habaib, para kiai, tamu kita bin Saleh Al-Attas, hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kita dengarkan sudah nasihat daripada Ustaz Habib Khalid Al-Madihij, Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas. Dan mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita. Fakir cuma ingin mengingatkan bahwa Mi'rajnya Nabi itu adalah yang tidak pernah dialami oleh satupun makhluk. Tidak pernah dialami oleh satupun makhluk. Beliau keluar daripada dua alam. Keluar dari dua alam, alamul mulki wa alamul malakut. Tsumman fasala anil alamin. Karena harus bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Alamul mulki dan alamul malakut tidak mampu untuk menerima tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu rajanya para malaikat, Sayyidul Malaikah. Pernah ditanya oleh Nabi, hal tala rabbak, wahai malaikat, apakah kamu sudah menyaksikan Allah? Maka malaikat Jibril menyatakan, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur, law ra'aitu adnaha lahtaraktu. Antara aku dengan Allah itu ada 70 hijab dari cahaya. Kalau aku melihat yang paling rendah aja aku akan terbakar. Enggak akan mampu. Yang bisa mampu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu juga Mi'raj. Tapi Mi'rajnya enggak sama dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah di Al-Quran ada. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Betul Ustaz Mahmud. Jadi itu Mi'raj. Tapi sampai ada di Baitul Ma'mur aja Mi'rajnya malaikat Jibril, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Orang mukmin itu juga bisa Mi'raj. Mi'rajnya lewat sholat 5 waktu, lewat sholat. Karena itu Nabi menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu ibarat irtiqa min alami sufli ilal alamil ulwi. Naik manusia itu dari alam rendah meniti sampai menuju ke alam yang tinggi. Semuanya ada magam maklumnya. Orang mukmin ada magam maklumnya. Para malaikat ada magam maklumnya. Kecuali Nabi Muhammad yang enggak bisa. Wa tarqa bihi ila qabi qausaini wa tilka sa'adatul ga'sa rutabun tasbutul amaniyu hasra duna ma wara'ahunna wara'u. Nabi Muhammad tetap naik. Jibril udah enggak mampu, Nabi Muhammad tetap naik. Dan disitulah Nabi mendapatkan keberuntungan yang sangat istimewa. Nggak pernah dicapai oleh satupun malaikat. Sampai kedekatannya kepada Allah nggak bisa dibayangkan. Adzat bidzat. Kalau sudah sampai ada di situ, udah pun taskutul amani wa hasra. Semua harapan akan runtuh. Pingin naik pangkat, silakan pingin naik pangkat. Tapi kalau sudah ada di situ, nggak ada lagi pangkat. Tasqutul amanu wa hasra dunaha ma wara'ana, karena enggak ada lagi pangkat, tingkatan, derajat yang lebih daripada itu. Dan itu dicapai oleh satu-satunya makhluk, itu Nabi Muhammad. Satu-satunya makhluk Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Allah ada di Sidratul Muntaha? Kok Nabi itu harus bertemu Allah ke Sidratul Muntaha? Dengarkan baik-baik. Allah itu tidak dibatasi oleh zaman atau makan, oleh waktu atau tempat.
Makhluk tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung kecuali ada di sana. Tempatnya Nabi untuk bertemu dengan Allah di sana, bukan tempatnya Allah di sana. Paham dah ini? Tak ulang lagi ya. Tempatnya Nabi untuk bertemu Allah ada di sana. Bukan berarti Allah ada di sana. Sama nanti di akhirat. Tempatnya orang-orang bertemu dengan Allah di surga. Bukan berarti Allah dalam surga. Itu tempatnya Nabi untuk bertemu dengan Allah. Karena nggak bisa di alamul mulki, tidak bisa di alamul malakut. Karena itu saudara, kalau ngartikan Mi'raj, dilihat dulu Mi'rajnya siapa? Mi'rajnya Nabi Muhammad. Itu sampai ke alam yang tertinggi. Disebut Sidratul Muntaha. Itu Pak, Sidroh itu kalau diartikan Sidroh, Syajaratus Sidr. Itu pohon bidara. Kalau ente artikan pohon bidara, ya enggak benar. Sidratul Muntaha maksudnya derajat yang tidak ada lebih lagi derajat itu. Hanya Nabi Muhammad yang sampai ada di situ. Itu Sidratul Muntahanya Nabi Muhammad. Lah kalau malaikat Jibril enggak ada di Baitul Ma'mur. Karena itu kalau diartikan Sidratul Muntaha itu derajat yang tertinggi. Bagi Nabi tidak, bukan bagi Nabi malaikat Jibril, lain lagi. Bagi malaikat Jibril tempatnya sendiri. Bagi orang mukmin itu adalah di dalam sholatnya. Ketika dia sholat Mi'raj. Dia Mi'raj. Ini kita kasih gambaran. Kenapa kita kalau sholat mengawali dengan Allahu Akbar, mengakhiri dengan salam. Aqwal wa af'al mufattahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Itu sholat kan? Tapi kalau kita ketemu antara kita awali dengan apa? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah orang bertemu dengan Allah, meyakini dia bertemu dengan Allah. Kok Allahu Akbar, kok enggak assalamualaikum? Kok akhirnya assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum? Semoga kalian diberi keselamatan oleh Allah. Itu doakan Tuhan. Assalamualaikum ya Allah gitu. Dan Allah yang memberikan salam kok. Dan termasuk asma Allah adalah as-salam. Kamu itu bertemu dengan Allah. Siapa Tuhan kamu? Alladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dengarkan baik-baik. Bumi ini kalau dibandingkan langit itu seperti satu cincin di padang pasir. Kecil. Langit kalau dibandingkan kursi Allah itu ibarat satu cincin di antara di lautan padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti satu cincin di padang pasir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sholat Allahu Akbar, udah sama kamu ketemu dengan presiden, berarti kepala desa se-Indonesia ini itu dalam aturan satu presiden. Kalau ketemu dengan Allah, semua makhluk ini kecil. Allahu Akbar. Di situ kamu larut. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah hatiku kepada pencipta langit dan bumi. Kamu puji Allah, kamu minta kepada Allah, kamu tasbih kepada Allah. Udah larut Mi'raj. Ini Mi'rajnya orang mukmin, sholatnya orang mukmin. Ketika sudah Mi'raj, turun ke alam bawah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama orang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia sudah Mi'raj, sudah lepas daripada alam yang ada ini. Itu orangnya orang mukmin. Karena itu orang dulu itu kalau dikatakan mata arafta fi salatika man bi yaminik wa man bi yasarik falasta bi khasyi'. Kapan kamu masih kenal siapa yang ada di tangan di sebelah kanan kamu dan siapa di sebelah kiri kamu, berarti belum khusyuk. Kalau sudah Mi'raj udah enggak kenal dengan yang ada sekitarnya. La suara, wala orang, wala mayahzanun. Setelah turun ke alam yang di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan orang-orang biasa. Itu Mi'raj namanya. Ya bukan kita, sholatnya kita, itu sholatnya para orang mukmin yang sempurna. Kalau sholatnya kita, Allahu Akbar, pasar yang dibikin. Sami Allahu liman hamidah, perempuan yang dibikin. Mi'raj kemana? Bukan Mi'raj itu berarti. Ngelantur namanya. Karena itu kalau ada aulia
mengatakan dia mi'raj kepada Allah, itu mi'raj dalam sholat, bukan mi'raj seperti ini seperti Nabi Muhammad ya. Ente ahli sunnah wal jamaah topeng, pikirannya Wahabi ente. Memang muridnya Mukbil ya begitu jadinya ya, nggak ngerti. Hati-hati Pak, ada orang sekarang banyak topeng ahli sunnah wal jamaah tapi pikiran bukan pikiran ahli sunnah wal jamaah. Orang pikiran ahli sunnah jamaah, dengarkan baik-baik, orang pikiran ahli sunnah jamaah itu adalah menghukum orang dengan tujuan dan pikirannya dia, bukan tanya dulu. Misal Anda berdoa di atas kuburan, Anda doa di atas kuburan dianggap minta sama kuburan, syirik. Menghukum orang dengan pemahaman dia, nggak tanya dulu. Kamu doa ada di kuburan minta sama siapa? Minta sama Allah. Minta sama Allah mau di kuburan mau buka sampah nggak apa-apa Pak. Mana ada yang larang harus ada di masjid. Ingat baik-baik itu. Ini sekarang muncul nih. Muncul orang-orang model begini ini mulai muncul. Mau ngerusak nih pemikiran akidah daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia menghukum dengan donnya dia, dengan perasaan dia. Ini berarti minta sama kuburan, ini syirik. Ini ngomong gini, kafir. Ini ngomong gini, kafir. Tanya dulu, nggak ngerti wan. Apa artinya mi'rajnya aulia? Tanya dulu. Begitu seharusnya. Lah kalau sudah tanya baru orang akan berbicara masalah hukum. Ini yang terjadi. Karena itu hati-hati. Guru kamu bukan medsos. Guru kamu itu adalah bukan Google. Guru kamu itu bukan orang liar yang pernah belajar dengan orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah, pikirannya juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah karena itu awas, hati-hati, Anda harus pilih dan Anda harus pilih. Karena itu Habib Ja'far bin Syekhan ini mengatakan ja'il malaikat uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah jadikan malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada 3, ada 4, ada yang lebih. Kama ja'alallah lil malaika ajniha ja'alallah lil muslimin as-salawat al-khams mathna as-subuh wa thulath al-maghrib wa ruba' adh-dhuhr wal 'asr wal isya yafirruna biha ila Allah bi qouli ta'ala fafirru ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah jadikan malaikat itu punya sayap 2, punya sayap 3, punya sayap 4. Untuk apa? Mereka berterbangan ke hadratil ilahiyah. Begitu juga Allah jadikan bagi mukminin bukan sayap untuk bisa sampai ke hadratul ilahiyah, tapi sholat. Ada yang 2 subuh, ada yang 3 maghrib, ada yang 4 zuhur, asar, isya. Dengan sholat tadi itu mereka berterbangan menuju ke hadratul ilahiyah. Fafirru ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Begitu saudara. Karena itu sekali lagi, jangan ikut-ikutan orang yang bertopeng, berkostum ahlus sunnah wal jamaah, tapi pemikiran adalah Wahabi. Ikuti ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah secara sempurna. Bukan adalah untuk kamuflase. Bukan untuk kamuflase. Pikiran mereka menghukum orang dengan donnya dia, bukan dengan murad daripada fa'ilnya. Karena itu tanya dulu. Kalau memang ada mukhalafatus syariah baru itu dihukumi. Kalau memang tidak, maka kamu yang menghukumi adalah salah besar. Salah besar. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap ahli sunnah wal jamaah. Sampai akhir hayat kita tetap ahli sunnah jamaah, diselamatkan daripada pemikiran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.